saya Karen Audian Numansyah, NIM 081711333032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian yang berada di rumah untuk menjelaskan solusi persamaan diferensial dengan menggunakan metode fisika komputasi, numerik fisika komputasi. Selanjutnya, inti dari metode numerik solusi persamaan diferensial yaitu mengubah persamaan analitik menjadi numerik. Yang kedua, mendapatkan nilai yang baru dari yang lama. Contohnya adalah nilai Y baru dari Y lama, atau biasanya ini digunakan pada persamaan diferensial biasa, dan juga nilai X baru dan Y baru dari X yang lama dan Y lama. Biasanya ini digunakan pada persamaan diferensial parsial. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial biasa. Seperti kita ketahui, persamaan diferensial merupakan gabungan dari suatu fungsi yang tidak diketahui disertai turunannya. Contoh, kecepatan dari seorang penerjun jatuh sebagai fungsi T. Maka, variabel dependennya yaitu besaran yang berada di tengah atau yang biasa diferensialkan atau diturunkan pada V. Dan variabel independennya itu besaran di mana dependen V tersebut didiferensialkan terhadap T. Nah, jika hanya ada satu variabel independen, maka kita dapat menyebutnya sebagai persamaan diferensial biasa. Nah, jika ada lebih dari satu variabel independen, maka kita dapat menyebutnya sebagai persamaan diferensial parsial. Kemudian, persamaan diferensial biasa mengandung turunan tertingginya adalah turunan pertamanya yaitu pada persamaan diferensial biasa orde pertama. Kemudian, turunan keduanya berada pada persamaan diferensial biasa orde kedua dan seterusnya. Contoh dari persamaan diferensial biasa orde kedua itu biasanya berada pada persamaan posisi X dari suatu sistem bebas massa dengan rengganan. Penyelesaian PDB sendiri atau persamaan diferensial biasa itu secara analitik itu dengan menggunakan cara mengintegrasikannya disertai kondisi-kondisi tambahan atau harga awal. Penyelesaian PDB secara numeriknya itu biasanya diselesaikan dalam bentuk umum, yaitu harga baru sama dengan harga lama ditambah slope atau kemiringan dari kemiringan dikalikan ukuran dari tiap langkah tersebut, ukuran stepnya. Kita lanjutkan. Nah, persamaan diferensial ini hampir semua persamaan diferensial itu berawal dari daerah Taylor. Mungkin yang ingat fisika atau yang sedang mendalami fisika dan sedang mengambil jurusan fisika sudah di luar kepala buat rumusan daerah Taylor. Pada layar sudah dicantumkan penulisan dari rumus daerah Taylor seperti fx sama dengan fx0 ditambah x kurang x0 per 1 faktorial dikalikan turunan pertama dari fx0 tadi ditambah nilai selanjutnya hingga sampai nilai n. Jika dimisalkan x min x0 sama dengan h, maka daerah Taylor dapat dituliskan menjadi seperti yang ada pada kotak dan seterusnya, di mana x min x0 tadi digantikan menjadi rumusan h atau disederhanakan menjadi rumusan h. Kemudian pada kotak yang berada dalam kotak ini menjadi rumusan y i plus 1 sama dengan y i plus f x i, y i kali h. Kemudian untuk rumusan yang berada di luar kotak ini nantinya akan dikoreksi dengan beberapa metode. Metode seperti apa? Mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama dari kotak kuning ini kita ketahui bahwa ini merupakan rumusan dari metode Euler. Nah, metode Euler sendiri adalah
Metode yang turunan pertamanya itu merupakan taksiran langsung dari slope atau kemiringan pada XI. Dengan fxi yi ini adalah persamaan diferensial yang dievaluasi pada xi dan yi, sehingga rumusannya menjadi seperti ini. Kemudian kesalahan pada metode Euler ini terdapat dua jenis. Kesalahan pertama yaitu kesalahan pada pemotongan, disebabkan oleh sifat teknik-teknik yang dilakukan untuk menafsir harga Y. Jadi untuk menafsir harga Y ini dibagi menjadi dua. Ada pertama kesalahan pemotongan lokal, di mana dihasilkan dari suatu aplikasi metode yang ditanyakan sepanjang suatu langkah tunggal. Dan yang kedua ada kesalahan pemotongan penjalaran, yaitu dihasilkan dari aproksimasi yang terjadi selama langkah sebelumnya. Kemudian kesalahan kedua yaitu kesalahan pembulatan, di mana biasanya kesalahan inti itu disebabkan oleh jumlah angka signifikan yang dibatasi. Nah, dari perbandingan yang tadi menunjukkan bahwa kesalahan pemotongan disebabkan kenyataan bahwa pendeteksi solusi hanya dengan menggunakan sejumlah suku-suku deret Taylor atau membiarkan sebagian dari solusi sebenarnya. Sehingga kesalahan pemotongan lokal tadi sebenarnya untuk H cukup kecil karena kesalahan dalam suku-sukunya berkurang jika ordernya bertambah. Dan selanjutnya adalah metode Hn. Pada metode Hn ini merupakan perbaikan dari metode Euler, di mana ini tadinya adalah rumusan metode Euler yang nantinya diperbaiki menjadi rumusan metode Hn, seperti yang terlihat pada layar, di mana metode Euler yang tadinya digunakan sebagai kemiringan pada titik awal dan titik akhir, kemudian pada metode Hn ini dirata-ratakan. Nah, pada metode Hn ini nanti setelah dirata-ratakan pada slope titik awal, kemiringan titik awal ditambah slope titik akhir, kemiringan titik akhir nanti setelah kemudian dirata-ratakan, kemudian dimasukkan metode Euler tadi, kemudian maka akan dihasilkan persamaan yang nantinya akan disebut persamaan vektор. Kemudian metode selanjutnya adalah metode poligon. Metode poligon tadi juga berasal dari modifikasi metode Euler, di mana metode Euler yang tadinya itu digunakan untuk memprediksi suatu harga Y di tengah-tengah interval. Kemudian setelah itu digunakan untuk memperkirakan slope pada titik tengah. Slope ini nanti digunakan untuk menyelesaikan metode Euler. Kemudian ada metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta ini terdapat berbagai rumusan, di mana metode Runge-Kutta juga termasuk turunan dari metode Euler, di mana pemilihan besarnya n menunjukkan jenis order metode-metode Runge-Kutta, dan juga penyelesaian dari bentuk umumnya yaitu dari fungsi inkremennya yang dapat diinterpretasikan sebagai slope atau kemiringan rata-rata sepanjang interval tersebut. Di sini dapat dilihat pada layar rumusan dari metode Runge-Kutta. Kemudian kita masuk ke persamaan diferensial parsial. Kita kembali lagi ke metode Runge-Kutta. Kita baru ingat bahwa yang ini, metode Runge-Kutta yang ini merupakan metode Runge-Kutta untuk orde kedua. Jadi ini bukan orde kedua saja, tapi juga bisa sampai orde ke n. Tapi bila orde kedua, kalian hanya dapat menggunakan rumusan ini.
rumusan yang sudah saya tunjukkan. Dan kemudian untuk metode Runge-Kutta orde ketiga juga kalian bisa menggunakan rumusan ini. Dan untuk metode Runge-Kutta orde keempat kalian menggunakan ini. Dan juga ini orde lebih tinggi, orde di atas orde keempat. Jadi metode Runge-Kutta di atas orde 4 kalian bisa menggunakan rumusan yang ini. Kemudian persamaan diferensial parsial. Kita lanjutkan. Persamaan diferensial, analisa analitik persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial umumnya seperti rumusan yang ini, di mana ada konstanta A, B, C, D. Kalau dibuat persamaan kuadrat B kuadrat min 4AC nya, jika B kuadrat min 4AC nya kurang dari 0, maka persamaan diferensial parsial ini kita kategorikan sebagai eliptik, persamaan eliptik. Dan jika konstanta B kuadrat min 4AC nya sama dengan 0, rumusan tersebut kita kategorikan sebagai parabolik. Dan jika B kuadrat min 4AC nya lebih dari 0, maka kita kategorikan sebagai persamaan hiperbolik. Nah, kemudian persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang ini merupakan dimana persamaannya, rumusan persamaannya itu B kuadrat min 4AC nya itu ternyata lebih dari 0, maka kita kategorikan sebagai persamaan hiperbolik. Salah satu contohnya adalah persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombang ini kategorinya adalah kita masukkan sebagai kategori hiperbolik. Kemudian persamaan Schrödinger dan persamaan difusi, di mana nilai rumusan B kuadrat min 4AC nya sama dengan 0, sehingga kita kategorikan sebagai persamaan parabolik. Kemudian ada persamaan Poisson, Laplace, dan juga Helmholtz. Dari ketiga persamaan ini, di mana nilai B kuadrat min 4AC nya ternyata kurang dari 0, maka kita dapat kategorikan sebagai persamaan eliptik. Analisa numerik persamaan diferensial parsial, seperti yang saya ingatkan pada persamaan diferensial biasa tadi, semuanya itu berawal dari Dirac-Taylor. Sehingga kita lanjutkan, di mana nilai persamaan Dirac-Taylor ini nantinya akan diturunkan jika dibuat dalam bentuk parsialnya akan menjadi seperti ini, di mana ada UI plus 1 J sama dengan UI, J plus do U per do X kali delta X. Sehingga penyederhanaan simbol UIJ sama dengan UJI, karena ini diletakkan atas bawah karena nantinya lebih memudahkan kita bila dimensi yang berada pada variabel U ini berbeda. Jadi di persamaan diferensial secara numerik dengan melakukan pendekatan Dirac-Taylor tadi, yang rumusan warna kuning ini ketika diubah ke persamaan parsial, maka bentuknya menjadi UIJ yang sudah saya jelaskan tadi, dengan nilai I plus 1, di mana I didiferensialkan atau digerakkan arah mana pergerakannya. Jadi jika kita lihat diferensial dari U per do X ini adalah di mana variabel X ini, di mana yang didiferensialkan atau yang diturunkan adalah variabel X, sehingga yang bergerak adalah variabel I-nya. Seperti dilihat pada gambar, jadi UI plus 1, J min UI, J. Ini adalah nilai UI plus 1 yang akan datang dikurangi UI saat ini.
Kemudian jika didiferensialkan nantinya pada arah Y seperti yang pada gambar ini, jika didiferensialkan pada Y, maka yang bergerak adalah nilai J-nya. Nilai J ini dari J yang akan datang, J plus 1 dikurangi J pada saat ini. Kemudian persamaan sederhana dari metode Euler apabila diubah menjadi dou per dou X, maka didapatkan yang persamaan Euler tadi jika disederhanakan dari metode Euler ini apabila diubah menjadi dou per dou X, maka didapatkan nilai ini. Nah, kemudian untuk nilai ini di mana terdapat bias maju dan bias mundur, di mana I plus 1 menjadi I min 1. Nah, bila dou per dou X nya, maka yang bergerak kan seperti yang saya bilang tadi, maka yang bergerak adalah I. Dan jika dou per dou nya, maka yang bergerak adalah nilai J nya. Persamaan kuadrat dari IJ tadi berada di tengah menjadi delta Y kali delta X. Nah, seperti ini. Jadi nilai UIJ-nya yang berada di tengah ini nantinya akan dikalikan dengan dikarenakan nilai UI plus 1 ini berarti UI plus 1 dan J plus 1 ini adalah waktu dan posisi yang akan datang dikurangi dengan I min 1, J plus 1. I min 1 nya ini adalah posisi yang sebelumnya, sementara J plus 1 ini adalah J plus 1 yang akan datang, kemudian dikurangi I plus 1 dan J min 1. J min 1 ini adalah waktu yang sebelumnya, dan juga nanti yang terakhir akan ditambah dengan UI min 1 dan J min 1 di mana posisi dan waktu yang sebelumnya. Dan dikarenakan terdapat dua variabel X dan Y, maka variabel I dan Y juga kita akan gerakkan, sehingga yang tadinya hanya terdapat delta X, maka kita dapat kalikan dengan delta X delta Y dengan penambahan perkalian 4 di depannya. Kemudian nantinya saya akan jelaskan mengenai metode eksplisit itu seperti apa, metode implisit itu seperti apa, dan metode Kremer-Nielsen itu seperti apa. Kita lanjutkan lagi. Analisa numerik persamaan Laplace. Pada analisa numerik persamaan Laplace, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, persamaan Laplace itu merupakan kategori eliptik, di mana kategori ini ciri-cirinya adalah rumusan B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0. Persamaan Laplace ini kita harus ubah menjadi persamaan numerik. Jika delta X dan delta sama dengan delta Y, maka disederhanakan di mana penyebutnya nantinya akan hilang. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Dari persamaan Laplace ini nantinya kita akan analisa dengan mengubah nilai U-nya tadi menjadi simbol T. Nah, simbol T ini merupakan analisa temperatur dalam fungsi posisi. Sehingga nantinya persamaan Laplace yang telah diubah ini kita turunkan dengan metode Euler tadi, sehingga didapatkan seperti ini. Bukan metode Euler, maksud saya adalah persamaan Taylor. Sehingga setelah kita memasukkan dengan persamaan Taylor, jika nilai X, maka nilai Y yang bergerak seperti yang saya bilang tadi, dan jika nilai Y yang didiferensialkan, maka nilai J yang bergerak. Seperti pada rumusan ini bisa Anda lihat nilai J dari J
J plus 1 diubah dikurangi nilai J, kemudian bergerak lagi menjadi J min 1, yaitu J yang akan datang, waktu yang akan datang, waktu saat ini, dan waktu yang sebelumnya. Kemudian setelah itu kan dimasukkan ke deret Taylor. Kemudian jika delta X dan delta Y-nya bernilai sama atau delta X sama dengan delta Y seperti saya bilang, maka penyebutnya itu dapat kita hilangkan. Jadi nantinya rumusannya akan menjadi seperti ini, seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, dengan metode Lippmann, sekilas metode Lippmann ini adalah metode yang membantu kita untuk menyelesaikan persamaan numerik. Jadi ketika delta X sama dengan delta Y, maka numeriknya akan seperti yang ada di kotak ini. Seperti yang ada di kotak ini. Nanti hasilnya dari Laplace, lambda yang ini adalah proses mempercepat dalam solusi atau bobot. Nilai lambda itu sekitaran antara 1 sampai 2 atau biasanya ditentukan dari soal. Nah, nilai ini adalah rumusan Lippmann yang tadi dari Taylor tadi kita masukkan menjadi rumusan Lippmann yang tadinya tidak ada penyebutnya. Kemudian kita ubah, kita pindah ruas nih. Kita pindah ruas ke sebelah kiri, di mana TIJ ini tetap berada di ruas sebelah kiri, dan rumusan yang di depannya ini kita ubah menjadi ruas sebelah kanan. Dan kemudian nanti didapatkan nilai 4 ini tetap berada di ruas kiri. Nah, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka menjadi yang ada di kotak ini. Jadi nilai 4 ini menjadi penyebut dari TI plus 1, J dan seterusnya, sehingga diperoleh rumusan ini setelah kita masukkan menjadi metode Lippmann. Nah, dari rumusan ini kita sederhanakan lagi sehingga didapatkan nilai dari T baru, TIJ baru, dan nantinya nilai TIJ baru ini kita kalikan dengan lambda agar dapat mempercepat prosesnya. Kemudian nantinya kita akan tambahkan dengan nilai T lama, Nah, untuk itu kita harus juga mengetahui nilai errornya ada berapa. Dan biasanya nilai errornya itu bakal stabil bila nilai X dan Y-nya itu mendekati nilai 0. Jadi semakin iterasi tersebut semakin banyak dan semakin iterasi tersebut hasilnya nanti mendekati 0, maka semakin bagus data yang kita dapatkan nantinya. Jadi kesalahannya bisa sampai misalnya 0,1% atau 0, itu sudah data yang bagus sekali kita dapatkan. Dan juga nilai error ini, nilai X dan Y-nya nanti ini merupakan posisi. Jadi metode Lippmann itu hanya berada pada nilai posisi. Jadi tadi saya sebutkan ada nilai waktu juga, tapi pada metode Lippmann ini yang hanya digunakan adalah metode posisi. Jadi nilai J yang saya sebutkan adalah dimensi waktu itu bakal digunakan pada metode lain. Jadi posisi waktu pada metode Lippmann ini tidak dapat digunakan karena metode Lippmann ini hanya dapat digunakan pada dimensi posisi. Jadi dimensi waktu tidak dapat digunakan. Jadi nilai I dan J kita anggap sama pada metode Lippmann ini. Jadi kita anggap sebagai dimensi posisi. Pada kasus suhu tadi, di mana nilai titik-titik yang dapat kalian lihat yang saya tunjukkan ini merupakan delta dengan batas suhu tertentu. Sehingga untuk mencari suhu setimbang, titik di tengah akan diiterasi terus. Titik di tengah ini akan diiterasi terus sampai suhunya tidak berubah dan nilai errornya semakin kecil. Seperti saya bilang tadi, jika nilai errornya semakin kecil, maka data yang kita peroleh semakin baik. Kemudian nilai batas yang ditentukan akan selalu konstan selama iterasi. Yang diiterasi adalah nilai tengah yang belum ada nilainya. Kemudian hitung dengan menggunakan persamaan tadi yang telah digunakan dengan metode Lippmann, persamaan ini.
Nah, di mana nantinya biasanya di contoh soal nilai lambda akan ditentukan sejak awal. Sehingga nilai TIJ yang baru direlaksasi dengan TIJ yang lama dengan persamaan seperti ini. Jadi persamaan tadi itu akan nilai TIJ yang baru ini direlaksasi dengan TIJ yang lama. Kemudian iterasi akan dihentikan ketika nilai perubahan selisihnya sudah sangat kecil, sehingga nilai errornya juga sangat baik nantinya. Analisa numerik persamaan Poisson. Jadi persamaan Poisson ini merupakan kategori yang masih termasuk persamaan eliptik. Persamaan Poisson ini kenapa dikategorikan sebagai persamaan eliptik? Karena rumusan B kuadrat min 4AC-nya itu kurang dari 0, sama seperti persamaan Laplace tadi. Tapi perbedaannya adalah persamaan Laplace tadi kan rumusannya itu sama dengan 0, sementara di persamaan Poisson sendiri ini terdapat rumusan x, y-nya. Itu yang membedakannya. Jadi nanti metodenya hampir sama dengan persamaan Laplace, cuma kita tambahkan dengan rumusan x, y-nya. Kemudian kita lanjutkan ke analisa numerik persamaan difusi. Nah, persamaan difusi adalah kategori parabolik yang rumusan B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0. Kita lihat ini adalah rumusan untuk persamaan difusi. Kemudian solusi ini, karena persamaan difusi ini mempunyai dua dimensi yang berbeda seperti yang saya katakan tadi, kan metode Leibman yang sebelumnya itu hanya dapat digunakan jika terdapat dimensi posisi, dan sementara nantinya ada dimensi waktu yang tidak bisa kita gunakan pada metode Leibman. Nah, dikarenakan adanya dimensi waktu tersebut, maka kita harus mencari dengan metode yang lainnya. Maka pada persamaan difusi ini kita akan menggunakan metode seperti metode eksplisit, implisit, dan Frank-Thomson untuk untuk dimensi posisi dan juga dimensi waktu. Nah, pertama, analisa numerik persamaan difusi dengan metode eksplisit. Nah, karena terdapat dimensi waktu, maka tidak dapat menggunakan Leibman seperti yang saya bilang tadi. Pada persamaan difusi ini kita dapat lihat pada layar, di sini ada persamaan difusi satu dimensi, dan di sini ada persamaan difusi 2 dimensi. Dengan mengubah persamaan analitik menjadi numerik, maka nilai seperti yang saya jelaskan tadi, bila terdapat diferensial x, maka yang bergerak adalah variabel i. Dan di sini kenapa tidak seperti yang sebelum-sebelumnya? Kenapa variabel i dan j kita pisahkan menjadi bagian atas dan bawah, sementara di slide sebelumnya itu nilai i dan j kita jadikan jadi satu. Jadi ini tidak berpengaruh apa-apa, sebenarnya jadi sama saja. Cuma karena di sini terdapat dimensi waktu, maka kita bedakan lebih gampang ya, kita bedakan sehingga kita letakkan di posisi atas dan bawah, sehingga kita letakkan pada atas dan bawah untuk membedakannya. Jadi dapat saya sebutkan i ini adalah dimensi posisi dan juga j ini adalah dimensi waktu. Kemudian di sini kita lihat karena ini didiferensialkan dari x, maka yang bergerak adalah dimensi posisi. Dari i plus 1 itu adalah posisi yang akan datang, dan juga dikurangi i, yaitu posisi saat ini, dan juga ditambah min 1 atau posisi sebelumnya. Kemudian untuk diferensial t sendiri itu yang bergerak adalah j. Jadi diferensial t di sini itu merupakan diferensial waktu.
sehingga yang bergerak adalah J. Karena J sendiri kan saya sebutkan tadi adalah dimensi waktu, maka J yang bergerak dari J plus 1, yaitu waktu yang berikutnya dikurangi dengan waktu yang saat ini. Kemudian pada persamaan dua dimensi ini, ketika X yang didiferensialkan, maka Y yang bergerak, dan juga jika Y yang didiferensialkan, maka K yang bergerak. Jadi tadi di mana nilai Y itu konstanta Y itu berpengaruh banget terhadap variabel J. Sementara ketika ada dimensi waktu, maka nilai variabel J ini berhubungan erat banget dengan konstanta T. Maka untuk Y-nya sendiri itu kita ubah dengan ketergantungan terhadap variabel K. Jadi di sini kita tambahkan variabel K. Jadi di sini ada kesalahan penulisan, seharusnya di sini do Y kuadrat. Jadi jika do Y atau diferensial Y yang kita lakukan, maka nantinya yang bergerak adalah variabel K. Variabel K ini bergerak terus ketika terdapat diferensial Y. Jadi sama seperti variabel I dan Y, jika K plus 1 merupakan variabel posisi yang akan datang hampir sama dengan I, cuma karena ini Y, jadi kita harus bedakan menjadi variabel K. Terus kalau K biasa itu nilai posisi saat ini, dan K minus 1 merupakan nilai posisi ini. Nah, dari ketiga persamaan ini, jika kita diferensialkan menjadi diferensial T, dan jika kita gabungkan, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti rumusan ini. Nah, karena U mengandung variabel yang beda dimensi tadi seperti saya jelaskan, sengaja dibuat atas dan bawah. Jadi posisi atas dan bawah ini itu sama aja seperti kalau kita meletakkan di samping, cuma karena ini agar lebih gampang dan lebih kita dapat mengerti, maka saya letakkan di next. Persamaan difusi tadi, persamaan difusi yang disubstitusikan, yang tadi disubstitusikan, di mana delta T dan delta X nya itu tidak bisa dibuat sama karena beda dimensi. Jadi T dan X itu tidak bisa dibuat sama karena beda dimensi, sehingga nantinya jika kita mencari rumusan UJ plus 1, U dengan posisi I dan dengan dimensi waktu J plus 1, maka nanti kita ubah ruas. Jadi ini kita tetapkan di sebelah ruas kiri, dan nanti ini kita pindahkan ke sebelah ruas kanan. Nah, nanti setelah dipindahkan menjadi seperti ini. Jadi awalnya UJ ini negatif menjadi positif, dan karena delta T dan juga delta X ini merupakan konstanta yang sangat-sangat berbeda dan tidak dapat kita samakan, maka kita akan ubah dia menjadi nilai lambda. Setelah rumusnya dipindah ruas, pada rumus UJ plus 1I ini merupakan ketika variabel J merupakan waktu yang sekarang, dengan posisi I plus 1 dan I minus 1. Nah, karena delta T dan delta X ini kan beda dimensi dan tidak bisa menjadi satu konstanta, maka diubah menjadi lambda. Delta T menunjukkan perubahan waktu dan suhu tersebut, di mana
I plus 1 posisi selanjutnya dan I min 1 adalah posisi sebelumnya. Jadi delta T setelah dipindah luaskan, delta T nanti akan dikalikan dengan K. Nah, nanti ini kita tetap kita pindahkan, kemudian akan menjadi seperti rumusan ini. Nah, karena ini berbeda, karena delta T dan delta X ini berbeda, maka ketika kita satukan delta T kali K dengan delta X angka 2 ini, maka akan menjadi lambda. Sehingga didapatkan rumus seperti ini. Rumus U J plus 1 I-nya seperti ini. Di mana U di posisi sebelumnya harus diketahui. Jadi ini adalah U yang akan datang di posisi ke I, dan ini adalah U di posisi sebelumnya. Metode eksplisit ini nilai lambdanya sebaiknya lebih kecil dari 0,5, sehingga persamaan numerik ini bisa langsung diproses. Kemudian analisa numerik persamaan difusi dengan metode implisit. Nah, di mana dimensi waktu yang digunakan adalah J plus 1 pada metode implisit ini. Dimensi waktu yang digunakan adalah J plus 1, dapat dilihat pada layar. J plus 1 ini adalah waktu yang akan datang, di mana variabel I bergerak terus karena yang didiferensialkan adalah misalnya. Dan juga seperti yang saya bilang tadi, karena kalau yang didiferensialkan waktu T, maka karena seperti yang eksplisit, maka yang bergerak adalah variabel waktu J. Nah, di mana J plus 1 artinya waktu yang akan datang, dan J-1 adalah waktu yang sebelumnya, kan? Kemudian kita ubah dari persamaan analitik menjadi persamaan numerik. Pada metode implisit, untuk waktu yang akan datang terdapat pada 3 titik posisi. Jadi untuk waktu yang akan datang terdapat pada 3 titik posisi. 1, 2, 3. Kemudian 3 titik posisi tersebut, jadi yang ini 3 titik posisi ini nantinya 3 titik posisi ini tidak diketahui berapa nilainya, sementara eksplisit tadi terdapat pada satu posisi. Jadi perbedaan antara implisit dan eksplisit itu, pada eksplisit itu nilai posisinya itu hanya 1, sementara pada metode eksplisit itu nilai posisinya terdapat 3 titik posisi, sehingga pada metode implisit ini lebih susah daripada dibandingkan metode eksplisit. Dapat dilihat nilai waktu posisinya tuh pada 3 titik, yaitu pada posisi yang akan datang, posisi saat ini, dan juga posisi sebelumnya. Nah, ini adalah posisi saat ini, nilai U pada posisi saat ini. Sehingga pada metode implisit ini mengharuskan kita atau memaksakan kita untuk menyelesaikan persamaan tadi itu secara simultan. Nah, rumusan ini kita turunkan ke slide selanjutnya. Yang ingin bertanya, kok bisa dapat lambda? Ingat bahwa delta T dan delta X merupakan dimensi yang berbeda, jadi tidak dapat disamakan. Jadi kita harus ubah dia, kita kalikan. Ketika kita pindah ruas ini ke sini, maka akan menjadi nilai lambda ketika delta T dan delta X itu disatukan. Jadi dia tidak bisa disamakan dan nanti hasilnya akan menjadi nilai tidak, tapi kita harus ubah dia menjadi nilai lambda.
Nah, pada nilai U saat ini kita lihat nilai lambda, kita coba untuk pecahkan. Jadi nilai lambda ini kita kalikan dengan nilai U yang ada pada tanda kurung ini, sehingga nantinya kita mendapatkan hasil seperti yang ada di bawah ini. Dan juga nantinya untuk nilai I sama dengan 1, nanti kita ubah. Jadi nilai I ini kita ubah menjadi 1, maka didapatkan hasil seperti ini. Jadi U-nya nanti sama dengan 0, U-nya karena 1 min 1 sama dengan 0, terus habis itu U ini menjadi 1 karena I-nya sama dengan 1, dan juga ini menjadi 2 karena I-nya sama dengan 1 plus 1. Dan ini juga kita ganti, jangan lupa I-nya menjadi 1. Dan kemudian nanti didapatkan hasilnya setelah kita ubah menjadi seperti ini. Nah, kenapa U0-nya kita pindah ruas? Jadi U0-nya kita pindah ruas karena dia bernilai konstan. Setelah bernilai konstan, jadi kita ubah dia ke ruas sebelahnya. Nah, untuk nilai I sama dengan N-1 dengan N adalah jumlah bias untuk X. Jadi kita ubah nilai N-nya itu tadi, nilai I-nya itu menjadi N-1, maka didapatkan rumusan seperti ini. Nah, pada lingkaran ini terdapat nilai UN yang hampir sama nilainya itu dengan U0 tadi. Jadi UN ini merupakan nilai konstan yang dapat kita pindahkan ke garis sebelah kanan. Nah, biasanya juga posisi daerah batas U0 dan juga UN ini mempunyai nilai tetap untuk semua T, sehingga atau biasanya disebut konstan, sehingga kita pindah ruaskan. Nah, kita variasikan secara matematis. Untuk perhitungan kita ubah ke secara matematis, rumusan matematisnya untuk persamaan biru ini. Kenapa saya tambahkan 0? Itu sebenarnya tidak menilai apa-apa. Jadi penambahan 0 ini hanya trik matematika saja, seperti penambahan 0 di ruas sebelah kanan ini, terus ruas sebelah kiri dan sebelah kanan, dan juga ruas sebelah kiri saja. Hal ini dilakukan, jadi kenapa ditambahin 0? Itu agar memudahkan kita ketika kita memasukkan nilai tersebut ke dalam matriks, dimana ketiga persamaan di atas ini kita buat matriks dengan jumlah baris sesuai jenis bias N. Jadi nantinya itu lebih mudah seperti saat kita memasukkan ke dalam matriks, dimana 1 plus 2 lambda ada baris pertama, kemudian ada 0 untuk jadi dapat menyamakan matriks tersebut. Jadi matriks tersebut dapat sama seperti kayak matriks 3x3 gitu. Jadi lebih memudahkan kita. Nah, nanti pada matriks tersebut kita kalikan dengan nilai U di waktu selanjutnya, dan nanti sama dengan nilai U, perbandingannya dengan nilai U saat ini. Dengan menggunakan kaidah matriks, maka nilai UJ plus 1I bisa didapat dari UJI. Jadi nilai waktu selanjutnya bisa didapat dari nilai U saat ini. Nah, dari matriks tadi itu nanti ketika kita pindah ruaskan, ketika hanya diketahui nilai U di waktu selanjutnya saja, maka nanti akan menjadi seperti ini. Maka persamaan ini nantinya sudah dapat diproses secara numerik.
selanjutnya adalah analisa numerik persamaan difusi metode Craig-Nicolson. Persamaan difusi, ini adalah rumusan persamaan difusi. Kalian pada ingat kan diferensial T tadi, di mana J yang akan bergerak karena dia adalah merupakan dimensi waktu. Ini adalah rumusan yang seperti tahap-tahapan selanjutnya. Nah, di sebelah sini terdapat rumusan yang baru, rumusan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi rumusan ini merupakan rumusan dari metode Craig-Nicolson. Jadi rumusan ini jika kita masukkan dengan persamaan di sebelah sini, maka akan menjadi seperti yang ada di bawah ini. Nah, kemudian kita hanya ingin mengetahui beberapa kondisi saja. Maka kita pindah ruasnya, atau kita ingin mengetahui kondisi selanjutnya dari sebuah dimensi waktu, maka dapat kita pindah ruaskan ke samping sehingga menjadi rumusan yang ada di bawahnya. Nah, ingat, karena T dan X tidak dapat disatukan, maka dia akan berubah menjadi nilai lambda. Nah, kemudian dari rumusan ini, setelah itu kita kelompokkan. Pada rumusan ini kita kelompokkan sehingga menjadi rumusan pada di bawahnya. Jadi ini merupakan suku waktu yang akan datang, dapat dilihat. Nah, sementara yang di sini merupakan suku waktu pada saat ini. Jadi ini J+1 yang akan datang, dan J itu adalah suku waktu saat ini. Nah, dapat dilihat di sini terdapat 3 posisi, maka lebih gampang dapat menggunakan matriks persamaan terakhir dikalikan 2. Jadi di sini terdapat 3 posisi. Nah, untuk lebih memudahnya tadi, seperti yang saya bilang, nanti kita akan masukkan ke dalam matriks, dan nanti penyebut 2 ini akan kita hilangkan lebih mudahnya. Pada kondisi metode Craig-Nicolson ini memaksa kita untuk menyelesaikannya secara simultan. Nah, ini adalah nilai yang belum diketahui pada yang akan datang, tapi pada yang saat ini kita sudah ketahui nilainya seperti apa. Nah, kemudian kita kalikan seperti yang saya bilang tadi. Untuk lebih memudahkan lagi, 3 posisi ini kita kalikan dengan angka 2, sehingga nanti penyebutnya akan hilang, sehingga kita dapat mudah untuk menghitungnya, seperti rumusan ini. Hasilnya adalah rumusan ini. Biasanya posisi daerah batas U0 dan UN mempunyai nilai tetap untuk semua T. Nah, sama seperti metode implisit tadi, karena metode Craig-Nicolson ini sebenarnya adalah perpaduan antara metode eksplisit dan implisit, maka terdapat metode implisit atau terdapat 3 titik posisi. Nah, 3 titik posisi ini ada yang merupakan dimensi waktu selanjutnya dan dimensi waktu saat ini. Nah,
Kemudian untuk I sama dengan 1, kita masukkan rumusan jika I sama dengan 1, sama seperti pada metode implisit, hasilnya adalah seperti ini. Maka karena ini ada 0, U0, U-nya bernilai 0, posisi 0, maka ini merupakan nilai yang sudah konstan, maka kita tinggal tuliskan ke sebelah kanan. Sehingga tinggal dimensi waktu yang akan diletakkannya tinggal pada 2 titik ini. Sehingga ini nantinya nilainya sudah diketahui, ini yang belum diketahui. Nah, untuk n-1, jika nilai I-nya adalah n-1 dengan n adalah jumlah biasa untuk x, maka nilainya hasilnya akan seperti ini. Dan nilai UN-nya karena konstan, maka kita akan pindahkan sebagai nilai yang sudah kita ketahui. Sama seperti metode implisit tadi, kita tambahkan 0 karena agar lebih memudahkan kita dalam menghitung ketika dimasukkan menjadi sebuah matriks. Jadi hampir sama dengan metode implisit tadi. Ya, karena metode Crank-Nicolson adalah perpaduan dari implisit dan juga eksplisit. Kemudian kita dapatkan nilai matriksnya menjadi seperti ini, di mana ada nilai waktu selanjutnya yang harus kita cari, dan ini adalah nilai U saat ini. Nantinya nilai ini akan dipindah luaskan ke sebelah kanan, sehingga nanti yang akan kita cari adalah nilai waktu U selanjutnya. Dengan menggunakan kaidah matriks, maka nilai UJ plus 1I bisa didapat dari UJI. Jadi nilai UJ plus 1, nilai dimensi waktu selanjutnya didapatkan dari nilai dimensi waktu saat ini. Analisa numerik persamaan gelombang. Nah, kita dapat ketahui persamaan gelombang rumusannya seperti ini. Persamaan gelombang merupakan kategori hiperbolik dengan nilai rumusan B kuadrat min 4AC-nya lebih dari 0. Nilai persamaan gelombang ini kita harus ubah dari analitik ini menjadi numerik. Dengan kondisi awal didefinisikan, yaitu ketika bukan gelombang elektromagnetik, maka nilai kecepatannya bukan C. Sebenarnya pada fungsi gelombang ini, jika nilai gelombang elektromagnetika nilainya bukan gelombang elektromagnetik, maka nilai kecepatannya bukan C ini, melainkan P. Pada kondisi tertentu, D kuadrat U ini tidak pada orde kedua, tapi juga bisa terjadi pada orde pertama. Kemudian diubah menjadi numerik harus terdapat syarat batas, di mana ini adalah syarat batas atau kondisi awal, di mana syarat awal harus berbentuk gelombang agar terdapat energi gelombangnya. Jadi ini nilai U x,0 harus menjadi nilai persamaan gelombang. Ini sudah menjadi nilai persamaan gelombang pada saat awal. Nilai U adalah sebuah fungsi. Jadi ini sudah termasuk syarat untuk kita lakukan pada metode gelombang ini, pada persamaan gelombang ini. Kemudian pada kondisi kedua didiferensialkan dengan nilai T, maka nilai Gx-nya ini merupakan gelombang ketika nilai T sama dengan 0. Pada kondisi yang ketiga dan 4 ini merupakan nilai ujung pada suatu gelombang. Jadi suatu gelombang itu memiliki nilai ujung kiri dan ujung kanan, yang nantinya ujung kirinya bisa kita menjadikan sebagai nilai UA ini, dan ujung kanannya kita bisa jadikan sebagai nilai UB ini. Kondisi-kondisi tersebut merupakan syarat batas. Jadi kondisi-kondisi ini merupakan syarat batas, di mana nilai U pada posisi awal A konstan dan juga nilai U pada posisi B konstan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, J itu merupakan dimensi waktu dan juga I merupakan dimensi posisi. Ini merupakan rumusan yang seperti awal-awal, dimana kalau terdapat variabel X, konstanta X, maka variabel Y yang bergerak. Kalau terdapat variabel konstanta T, maka variabel Y yang bergerak. Nah, kemudian dari
persamaan gelombang ini ketika kita numerikkan maka akan menjadi persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini akan bermasalah saat I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Jadi persamaan ini tuh setelah kita ubah, kita pindah ruaskan, kita satukan, kita kelompokkan itu nantinya kan delta X dan delta T ini tidak bisa kita satukan karena kan beda dimensi. Maka kita ubah menjadi lambda seperti yang saya bilang tadi. Nah, ketika kita ubah menjadi lambda maka rumusannya kan menjadi seperti ini. Nah, rumusan ini tuh sangat-sangat riskan, jadi sangat-sangat bermasalah di mana nilai I sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Ketika nilai yang dilingkari ini merupakan nilai yang di luar kondisi. Ini yang nantinya bakal kita cari. Nah, selanjutnya adalah analisa numerik persamaan gelombang dengan metode eksplisit. Rumusan tadi kita turunkan pada slide ini, sehingga rumusan persamaan gelombangnya menjadi seperti ini. Pada metode eksplisit itu cirinya hanya ada satu posisi untuk nilai waktu yang akan datang, sehingga pada rumus akhir tidak ada laju J-1 atau waktu sebelumnya. Nah, ini adalah waktu yang kita cari atau nilai waktu yang akan datang yang kita cari. Dan ini nilai waktu yang kita ketahui sebelumnya. Nah, di mana di kotak lingkaran yang tadi saya sebut itu, ini merupakan ujung dari sebuah gelombang. Jadi kita anggap ini adalah UA dan ini adalah UB. Nilai U untuk I sama dengan 0 didapatkan dari syarat batas tadi. Maka syarat batas itu sangat penting karena agar rumusan yang tadinya kita hitung itu sangat berpengaruh syarat batas itu, sehingga kita dapat mudah lagi dalam mengerjakannya agar tidak ada perhitungan dengan nilai di luar kondisi. Sehingga nilai batasnya tadi kita jadikan seperti ini, dimana tadi ada nilai batasnya kan T, kita ubah jadi X, kemudian nilainya seperti ini. Maaf, ini sepertinya ada yang salah, ini harusnya T. Jadi kita lihat ke slide sebelumnya. Ya, jadi ini ada kesalahan penulisan. Ini adalah diferensial DT. Ini adalah DT. Dan ketika kita masukkan nilainya, nilai UJ yang akan datang dan nilai J sebelumnya menjadi seperti ini. Sehingga diketahui nilai J sebelumnya, nilai waktu sebelumnya adalah ini. Sehingga setelah diketahui nilai J sebelumnya berapa dan hasilnya adalah nilai J untuk rumusan nilai UJ ke 1I atau waktu selanjutnya adalah ini. Ini adalah rumusan untuk waktu yang selanjutnya. Nah, pada kotak hijau ini nilai yang tadi ketika T-nya sama dengan 0, maka rumusannya akan menjadi seperti ini. Nah, jika J-nya merupakan J sama dengan 1, jika nilai J sama dengan 1, maka rumusannya akan menjadi seperti ini pada kotak hijau ini. Kedua persamaan tersebut sudah bisa diproses sesuai dengan analisa numerik dengan metode eksplisit. Kita lanjutkan dengan metode implisit. Pada rumusan ini, sama seperti rumusan eksplisit tadi, dibuat nilai pendekatan bahwa nilai U di sebuah titik di waktu saat ini adalah rata dari waktu sebelumnya dan sesudahnya di titik tersebut. Jadi ingat bahwa implisit ini berbeda dengan eksplisit.
Pada eksplisit yang diketahui hanya satu titik posisi, sementara pada eksplisit yang tidak diketahui ada tiga titik posisi, sementara eksplisit yang tidak diketahuinya hanya satu. Nah, pada rumusan ini kita masukkan rumusan UI, J-nya juga, sehingga menjadi rumusan seperti ini. Setelah disederhanakan, maka hasilnya menjadi seperti ini. Di mana nilai UJ plus 1I nya dipindah luaskan sehingga menjadi seperti ini. Jadi persamaan ini dapat 3 titik untuk U yang ada kan dating dan 3 titik untuk U sebelumnya, sebagaimana analisa sebelumnya digunakan matriks untuk menyelesaikan. Dari rumusan ini kita kelompokkan lagi menjadi satu, di mana nantinya kita kelompokkan menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan lambda. Oh tidak, kita tidak kalikan dengan lambda, kita pindah ruaskan. Dari persamaan ini kita pindah ruaskan. Jadi persamaan yang ini nih kita pindah luaskan menjadi seperti ini. Sehingga persamaan ini adalah persamaan untuk semua posisi selain ujung batas awal dan akhir. Didapatkan rumusan seperti ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk komen pertanyaan yang Anda tanyakan bila kurang jelas, karena memang saya juga masih belajar, jadi maafkan bila ada salah kata-kata ataupun bagian tidak mengerti. Kita bisa belajar bareng. Kalian bisa komen di kolom komentar tentang apapun yang kalian tanyakan. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video selanjutnya, video-video yang lainnya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.